kajian ini merupakan satu kajian yang sangat penting, terutama sekali di dalam paling tidak untuk satu ikhtiar, satu usaha kita untuk mengenali dan memperkenalkan tentunya ya, satu platform atau satu wadah keilmuan yang bisa kita harapkan untuk memperdalam dan bisa memperkecil perbedaan pandangan kita. Jadi sebelum saya memulai tema-tema awal, saya sepertinya ingin menegaskan atau memperkuat atau menekankan bahwa sesungguhnya kalau kita belajar usul fikih, itu bukan tujuannya untuk mempersatukan pandangan keagamaan atau mempersatukan pandangan hukum umat Islam seperti mana yang dikesankan oleh banyak orang. Ya. Jadi seolah-olah kalau kita sudah belajar usul fikih maka kita akan bisa bersatu pandangan. Bukan. Sesungguhnya usul fikih itu tupoksinya atau tujuan utamanya sebenarnya untuk memastikan bahwa cara berpikir kita itu tidak sesat. Cara berpikir kita itu tidak keliru. Atau dengan bahasa lain, belajar usul fikih itu sesungguhnya tujuannya hanya untuk memastikan bahwa setiap pandangan hukum itu punya basis metodologi. Ya, saya kira itu poin cukup penting sebelum kita memulai kajian ini atau studi usul fikih. Ya, artinya dengan kata lain di dalam bidang kajian ini, di dalam usul fikih itu banyak juga pandangan. Ya, usul fikih itu bisa kita namakan sebagai ilmu metodologi hukum. Jadi hukum itu, setiap hukum, setiap pandangan fikih, ya itu pasti punya basis, punya dasar metodologi. Nah itu yang kita mau pelajari, itu sesungguhnya ya. Nah karena ada beberapa orang yang karena terlalu bangga dengan usul fikih sampai mengesankan bahwa kalau sudah belajar usul fikih maka kita semuanya bersatu pandangan. Nah itu sebenarnya tidak sesuai dengan faktanya karena berbeda pandangan fikih itu sebenarnya hal yang lumrah, hal yang biasa. Ya bahkan kalau kita tarik sejak awal ke awal Islam itu, Nabi misalnya dengan para sahabat yang merupakan masa keemasan Islam yang paling murni, yang paling pure itu juga di sana banyak perbedaan. Dan perbedaan itu juga dipicu oleh karena perbedaan metodologi, perbedaan usul fikih lah. Ya, jadi itu satu poin yang perlu saya tegaskan kepada adik-adik, kepada pembelajar usul fikih dalam proyek ini, dalam program Rumah Fikih ini. Baik, nah saya malam ini akan memulai pembelajaran kita usul fikih itu dengan 3 topik utama, yaitu tentang ta'rif. Ya, itu saya kira natural ya.
alami saja bahwa ketika kita mempelajari satu ilmu, maka yang pertama sekali kita akan sentuh adalah bagaimana definisinya, apa yang dimaksud kajian itu. Lanjut nanti kita akan belajar tentang setelah definisi kita akan belajar tentang ahamianya. Apa sih pentingnya belajar usul fikih? Meskipun tadi saya sudah jelaskan atau sentuh sedikit, tapi nanti di sini akan ada detailnya yang akan mempertegas kepada kita atau memperkuat keinginan kita untuk mempelajarinya. Kemudian setelah itu nanti ada tema hubungan usul fikih dengan ilmu kalam. Kemudian selanjutnya ada bagaimana hubungan ilmu ini dengan ilmu mantik, ilmu logika, atau sampai di mana sih signifikansi atau pentingnya ilmu kalam dan mantik terhadap kajian usul fikih atau dalam kajian usul fikih. Dan terakhir kita akan belajar tentang sejarah ilmu usul fikih. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau tanya, suara saya jelas nggak? Iya, Pon. Jelas, Ci. Jelas. Ya. Jelas, Pon. Ya, jadi saya nggak perlu tambah suara saya, itu sudah cukup ya. Oh, oke, saya lanjut. Jadi sekarang kita mulai definisi, ta'rif, apa yang disebut dengan usul fikih. Nah, nanti saya baca, tapi sebelum saya baca, saya ingin simpulkan, saya kasih resume bahwa kalau kita membaca literatur usul fikih, maka kita akan mendapatkan minimal 2 definisi atau 2 versi yang berbeda. Pertama itu definisi jumhur, dan yang kedua adalah definisi ahnaf. Nanti Pak Kiai Afifuddin mungkin besok atau kapan gitu, itu akan menyentuh tentang turukut ta'lif, metodologi penulisan kajian usul fikih. Nah, tapi atau yang saya maksudkan, nah dalam konteks definisi ini kita akan mendapatkan misalnya definisi jumhur dan definisi ahnaf atau hanafiyah, karena nanti ada sekitar 5 atau 4 versi metode penulisan ilmu usul fikih. Nah, kita ambil yang jumhurnya. Nah, jumhur itu artinya selain ahnaf. Nah, jumhur itu termasuk misalnya Baydawi yang merupakan teks yang dipegangi di Al-Azhar. Imam Baydawi itu memberi definisi usul fikih misalnya dengan mengatakan usul fikih itu ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kayfiyatil istifadati minha wa halil mustafidi minha. Nah, itu yang definisi-definisi begini itu harus dihafal mati. Ya. Nah, pertama yang saya sebutkan definisi usul fikih itu dalam perspektif jumhur. Jumhur itu maksudnya selain ahnaf. Definisinya itu mengatakan usul fikih ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafidi minha. Nah, dari definisi ini kita bisa simpulkan bahwa pembahasan usul fikih itu banyak sekali, tetapi kalau boleh disimpul sebenarnya hanya ada 3. Pertama, fokus kajian usul fikih itu adalah tentang adillah, adillatul ahkam secara global. Ya, nanti kita akan mendapatkan bahwa dalil itu ada 2, ada yang disebut dengan dalil ijmali, ada dalil tafsili. Dalil ijmali itulah dalil global, itulah yang menjadi fokus kajian usul fikih.
Nah, dalil tafsili, dalil terperinci itu adalah fokus kajian fikih. Jadi tema kajian utama usul fikih itu tentang adillah dari definisi itu tadi ya. Kemudian yang kedua, kaifiyatil istifadati minha. Cara-cara beristifadah. Cara-cara beristifadah itu artinya cara-cara menggunakan dalil itu. Itu juga tema pokok, dan itu tidak kalah penting daripada pengetahuan dalil. Jadi pertama itu usul fikih dia mau mengajarkan, dia mau menyampaikan kepada kita bahwa kalau Anda mau berijtihad, Anda mau melakukan istinbat hukum, maka Anda itu tidak boleh keluar dari minimal 10 dalil. Itu standar. Tapi kalau kita mau kembangkan, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 14, ada malah yang mengatakan 19. Tapi kalau dalam referensi usul fikih yang standar itu, maka kita akan mendapatkan adillah ya adillatul ahkam itu 10. Jadi ada Quran, ada sunnah, ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada maslahah mursalah, ada qaulus sahabah, ada al-urf, ada syar'u man qablana, ada al-istishab. Nah, kalau kita masukkan saddu zari'ah berarti 11. Nah, karena saddu zari'ah juga merupakan satu dalil. Nah, itu yang pertama itu. Jadi secara sederhananya usul fikih ingin memperkenalkan kepada kita yang mau belajar teori atau metodologi hukum bahwa Anda kapanpun dan dimanapun dan apapun yang Anda pikirkan atau istimbatkan, maka itu tidak boleh keluar dari situ. Oke, nah itu satu. Yang kedua, dia ingin usul fikih itu ingin mengajarkan kepada kita, memperkenalkan kepada kita metodologi penggunaan dalil-dalil itu. Nah, itu juga penting karena kalau hanya menghafal dalilnya, tidak tahu bagaimana caranya menggunakan, maka itu juga bisa berisiko gitu. Nah, ini yang kadang-kadang orang tuh bermasalah karena dia hafal dalilnya, tapi penggunaannya bermasalah. Nah, jadi usul fikih di samping memperkenalkan dalil-dalil, dia juga memperkenalkan bagaimana memastikan penggunaan dalil-dalil itu bisa benar, karena ada penggunaan yang nggak benar. Gitu. Misalnya kalau Anda, coba ya misalnya, kalau Anda mengeluarkan satu pandangan hukum lalu merujuk kepada ayat, yang ayat itu sudah mansuh misalnya, atau hadis yang sudah mansuh, berarti itu namanya Anda sedang menggunakan dalil tidak valid. Bukan dalilnya nggak valid, tapi penggunaannya nggak valid. Masa Anda menggunakan atau masa Anda memproduk satu pemahaman hukum, tapi rujukannya adalah dalil atau kitab atau hadis yang yang sudah masuk, yang sudah expired. Oke. Nah, jadi itu nggak boleh. Nah, itu cara-caranya. Begitulah nanti misalnya penggunaan kias juga ya. Ini nggak apa-apa karena saya mau kasih latar belakang dulu ya. Jadi sebelum kita baca. Itu penggunaan tentang dalil Quran dan Sunnah yang salah satu contoh penggunaannya nggak valid ya. Bukan Qurannya nggak valid ya, tapi yang tidak valid itu cara menggunakannya. Terus misalnya kias. Nah, kias itu juga ada cara-caranya menggunakan. Jadi kias itu sebagai dalil iya, tapi awas, ada penggunaan-penggunaan kias yang tidak valid juga. Nah, jadi tidak selamanya penggunaan kias itu tepat. Nah, ini jadi bukan hanya sekedar menggunakan kias, tapi harus juga mempertimbangkan ketepatannya, akurasinya. Nah, makanya dalam mazhab Maliki misalnya itu mengatakan man agraqa fil qiyas yakadu yufariqu as-sunnata. Jadi orang yang terjebak, yang maksudnya yang suka sekali menggunakan kias, maka dia dikhawatirkan berpotensi untuk menyalahi sunnah. Begitu. Nah, itu kira-kira contoh-contohnya. Oke. Maslahah mursalah juga itu sebagai dalil ya. Tapi awas. Ketika Anda menggunakan
maslahah mursalah secara tidak benar, secara tidak prosedural, berbeda dengan yang telah digariskan oleh ulama, berarti itu maslahah mursalah bisa juga menjadi kontraproduktif. Maksudnya itu salah gitu loh. Nah, nanti dipelajari secara mendalam di dalam usul fikih. Intinya bahwa yang kedua, setelah belajar dalilnya, yang kedua itu usul fikih ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara-cara yang valid, bagaimana cara-cara yang sah penggunaan dalil-dalil itu. Artinya ada penggunaan-penggunaan dalil yang tidak sah. Nah, itu usul fikih mempelajarinya semua. Nah, yang ketiga poinnya dari definisi tadi itu, definisi siapa? Definisi jumhur. Dia mengatakan wahalil mustafidi minha, dan hal ihwal orang yang akan beristifadah, yang akan menggunakan dalil itu. Artinya orang yang akan menggunakan dalil itu yang 10 tadi itu ada syarat-syaratnya. Oke, jadi tidak semuanya. Kalau orang awam itu nggak boleh menggunakan itu sebelum dia belajar. Ya, jadi ada syarat-syaratnya. Makanya orang awam itu harus tahu diri. Kalau dia bukan ulama, berarti itu ada syarat-syaratnya. Jadi dalam usul fikih yang hanya bisa menggunakan dalil-dalil itu adalah mujtahid. Makanya yang al-mustafid itu adalah mujtahid. Nah, kita kembali atau kita beralih kepada definisi ahnaf. Ya, nanti Ki Dr. Afifuddin akan menjelaskan berikutnya ahnaf itu apa, bagaimana coraknya, bagaimana ciri khas pemikiran usul fikihnya, apa yang membedakannya misalnya dengan jumhur dan lain sebagainya. Nanti akan dibahas oleh beliau. Nah, ahnaf itu ketika mendefinisikan usul fikih, dia mengatakan usul fikih itu adalah al-ilmu bil qawaidi wal buhus allati yutawassalu biha ila istinbatil ahkam minal adillati tafsiliyah. Itu harus dihafal juga itu. Al-ilmu bi al-qawaid awil buhus. Jadi pengetahuan tentang kaedah-kaedah atau teori-teori atau pembahasan-pembahasan yang bisa digunakan untuk memproduk atau mengistimbat hukum-hukum dari dalil-dalil tafsilinya. Nah, itu kira-kira definisi yang dikemukakan oleh Ahnaf. Nah, jadi sebenarnya bedanya hampir sama. Jadi karena al-qawaid itu maksudnya itu juga dalil ya. Jadi masuk dalam semua di situ. Tapi jumhur punya itu agak detail sedikit ya. Oke, kita masuk pada definisi yang ada di sini. Nah, di sini mengatakan arif usul al-fikih bi'tibari mufradaihi. Nah, di sini definisi usul fikih berdasarkan lafaz murakkab ya. Jadi usul fikih itu begini, kalau ini saya jelaskan ini ya. Usul fikih itu definisinya ada dua, sebelum menjadi ilmu dan setelah menjadi ilmu. Nah, sebelum menjadi ilmu maka usul fikih itu untuk mengetahui apa itu usul fikih, tapi ini sebelum menjadi ilmu ya, karena nanti definisinya setelah jadi ilmu itu beda. Usul fikih itu sebelum jadi ilmu, cara mendefinisikannya kita mengatakan usul fikih terdiri dari dua kata. Oke? Dan untuk mengetahui maka harus mengetahui satu kata per kata. Kita harus tahu apa itu usul, apa itu fikih. Nah, itu cara mengetahui usul fikih secara secara lafaz murakkab. Lafaz murakkab itu maksudnya yang terdiri dari dua kata. Murakkab idhafi namanya, karena itu usul mudhaf dan al-fikih mudhaf ilaih. Nah, usul itu apa dan fikih itu apa? Dan di sini dikatakan bahwa itulah tradisi yang
dijalankan atau dilaksanakan oleh para penulis usul fikih. Jadi para penulis usul fikih baik klasik maupun kontemporer, ketika mendefinisikan usul fikih, mereka mendefinisikan usul fikih secara begitu, secara dua versi, sebelum menjadi ilmu dan setelah menjadi ilmu. Sebelum menjadi ilmu berarti usul itu apa artinya? Aslun. Ma ma'nal asl wa ma ma'na al-fiqh. Nah, di sini dikatakan fajarian ala hadhil qaidah naqul, maka untuk mengikuti tradisi ulama kita dalam memberi definisi itu, maka kita mengatakan usul fikih murakkab min kalimatain. Jadi dia tersusun dari dua kata, usul dan fikih. Fa amal usul lugatan fa huwa jam'un mufraduhu aslun. Usul itu adalah plural, jamak. Berarti mufradnya aslun. Wa huwa fil lugati al asas. Nah, itu caranya. Jadi usul itu bentuk plural daripada aslun. Aslun itu adalah singular atau mufrad. Nah, aslun itu artinya apa? Artinya al asas. Makanya ketika kita mengatakan asasul baiti, ya ini asluhu. Aslul baiti artinya asasnya. Nah, tetapi dalam kategori bahasa, usul itu bisa berarti juga dalil. Nah, berarti di sini sudah ada kaitannya. Jadi kalau orang mengatakan usul fikih berarti apa namanya? Berarti itu yang dimaksud adalah adillatul fikih. Karena memang aslun dalam bahasa Arab itu namanya di samping berarti asas, asas itu pondasi, juga berarti dalil. Jadi kalau ada mengatakan usulul fikih berarti bisa berarti usul al-fikih, bisa juga berarti adillatul fikih, dalil-dalil fikih. Dan itulah yang dimaksud di sini sebenarnya. Usul fikih nanti dalam kategori setelah menjadi ilmu, maka yang dimaksud itu adillatul fikih adalah dalil-dalil fikih. Nah, itu sudah kita pelajari atau kita sudah bahas apa arti pada asal. Nah, sekarang fikih. Apa artinya fikih? Di sini mengatakan fikih itu secara bahasa adalah al-fahmu. Nah, al-fahmu yang menjadi arti fikih itu bisa banyak sekali ditemukan, ada beberapa dalam Al-Quran. Ditemukan al-fikhu bima'na al-fahmu. Contoh misalnya, fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Mereka itu maksudnya kaum Nabi Syuaib, la yafqahuna hadisa, hampir tidak. Yafqahun itu artinya yafhamun. Nah, itu gitu. Jadi al-fiqhu bima'na al-fahmi. Karena terbukti kata yafqahuna dalam ayat ini itu bermakna yafhamuna hadisa. Qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka kaumnya Syuaib itu mengatakan, wahai Syuaib, kami tidak ma nafqah, kami tidak memahami banyak apa yang kamu katakan. Oke. Nah, al-fahmu al-fiqhu di samping bermakna dia juga berarti al-ilmu. Ya. Wa yutlaq wa idan alal fatana. Alal fatana itu artinya kecerdasan. Jadi al-fiqhu fil lughati bimakna al-fahmu, pemahaman. Yang kedua berarti pengetahuan. Yang ketiga itu berarti al-fatana. Jadi 3. Nah, ini yang menarik nih. Al-fiqhu secara istilah yaitu ma'rifatul ahkamis syar'iyyatil amaliyatil muqtasabatu min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi fikih secara bahasa tadi berarti pemahaman atau pengetahuan atau kecerdasan gitu. Jadi al-fahmu, al-ilmu, al-fatana. Nah, sekarang muallif atau syekh kita memberi definisi fikih secara syara, secara istilah, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang bersifat amali yang diperoleh dari dalil-dalil tafsilinya. Nah, apa maksudnya? Nah, ini secara istilah. Istilah itu fikih secara istilah itu pengetahuan hukum-hukum syara. Jadi hukum-hukum syara yang bersifat amali. Ini saya perlu jelaskan definisinya. Ini definisi harus dijelaskan ya. Jadi hukum itu kan
ada banyak hukum. Hukum akal, ada hukum adat, ada hukum syara. Hukum akal itu artinya satu ketentuan yang sumbernya akal. Misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu namanya hukum akal. Oke? Nah, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu hukum akal. Karena itu sumbernya, hukum itu, ketentuan itu, oke, atau teori itu sumbernya akal. Yang kedua, hukum itu ada namanya hukum adat, hukum kebiasaan. Contoh misalnya air cair. Air itu cair, kemudian api itu membakar. Nah, ini bukan akal, tetapi kebiasaan. Nah, apa maksudnya kebiasaan? Kenapa disebut itu hukum kebiasaan? Karena setiap kali kita melihat air, itu pasti cair. Nah, jadi karena kebiasaan kita melihat itu cair, maka kita membuat sebuah ketentuan atau teori bahwa air itu cair. Begitu juga halnya dengan apa? Begitu juga halnya dengan api. Api itu membakar. Makanya disebut sebagai hukum adat. Kenapa disebut dengan hukum adat, hukum kebiasaan? Karena setiap kali kita melihat api pasti membakar gitu. Nah, lanjut, yang ketiga ada yang disebut dengan hukum syara. Hukum yang sumbernya adalah syara. Oke, nah ini saya perlu jelaskan. Apa yang disebut dengan syara? Kalau orang mengatakan syara itu artinya hukum-hukum yang bersumberkan syara. Nah, syara ini ada dua, ada syara langsung, ada syara tidak langsung. Ini yang perlu diketahui. Syara langsung itu adalah Quran hadis. Syara tidak langsung adalah apa yang dikatakan oleh ulama, karena semuanya ada cantolannya ke Quran Sunnah. Nah, karena kenapa? Karena setiap produk hukum atau produk fikih yang dikeluarkan oleh ulama kita itu pasti ada cantolannya baik langsung maupun tidak langsung, secara jelas atau tidak jelas. Makanya sebenarnya dalil-dalil itu namanya dalil syara gitu. Nah, jadi kalau orang mengatakan hukum syara, berarti hukum-hukum yang bersumber dari syara. Awas, jangan sama sekali paham bahwa syara itu hanya sumbernya Quran hadis. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Memang Quran hadis itu syara secara langsung, karena itu wahyu. Tetapi kita harus paham bahwa ada syara tidak langsung, yaitu semua dalil-dalil atau semua hukum-hukum yang diproduk, yang diistinbat oleh ulama kita tidak secara langsung ada kaitannya dengan Al-Quran hadis, tetapi secara tidak langsung itu ada kaitannya. Oke, jadi hukum syara itu ada yang disebut dengan hukum syara, ada yang dimaksud dengan dalil syara. Nah, yang saya mau jelaskan bahwa hukum akal tadi dan hukum kebiasaan itu nggak masuk dalam kajian fikih. Oke? Kan di sini dia mengatakan ma'rifatul ahkamis syar'iyyah. Pengetahuan seseorang tentang hukum-hukum syara. Berarti selain hukum-hukum syara itu nggak masuk dalam kajian fikih. Kalau kajian akal tadi, hukum akal tadi itu dipelajari di filsafat atau dipelajari di mantik karena dia belajar tentang itu. Jadi sama sekali nggak ada itunya. Nah, tentang hukum adat itu juga nggak dipelajari di sini. Dia hanya dipelajari di ilmu-ilmu lain. Misalnya hukum adat itu dipelajari di ilmu sosiologi, bisa juga dipelajari di sains, ya, IPA dan lain sebagainya. Jadi nggak masuk di sini. Oke. Nah, terus ada yang disebut dengan al-amaliyah. Apa artinya al-amaliyah? Al-amaliyah itu artinya yang bersifat praktis. Artinya kajian fikih itu tidak semuanya hukum syara. Hanya yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Itu yang disebut dengan al-amaliyah. Yang bersifat amali. Yang bersifat keyakinan itu nggak masuk dalam kajian fikih. Lalu masuknya di mana? Masuknya di ilmu lain, ilmu keislaman yang lain. Contoh misalnya ilmu akidah. Jadi itu nggak masuk ya. Jadi ilmu tentang keyakinan itu tidak masuk, itu tidak dikaji dalam kajian fikih. Contoh misalnya, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Nah, itu bukan kajiannya fikih. Jangan tanya orang fikih.
Ya, karena itu bicara tentang keyakinan, bicara tentang sikap. Ya, ada orang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, seperti yang dianut oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menganut bahwa Al-Quran itu, kalamullah itu enggak qadim. Dia makhluk. Nah, berbeda dengan Asy'ari, termasuk yang kita kenal Imam Ahmad bin Hambal punya mihna di situ. Karena enggak dia mengakui kemakhlukan Al-Quran, akhirnya dia dihukum dan dimasukkan dalam tahanan. Itu gara-gara mihnatul Quran. Jadi waktu itu rezim itu melakukan sweeping kepada ulama-ulama yang bertentangan dengan hukum negara. Baik. Nah, terus jadi hukum-hukum syara yang berkaitan non-amali itu nggak masuk dalam kajian fikih. Di sini dikatakan al-muktasabatu, yang diperoleh. Maksudnya yang diambil dari dalil tafsili. Ini sebenarnya penjelasannya panjang nih. Dalil tafsili itu artinya setiap ayat atau setiap ayat Quran atau dalil yang lain yang berbicara tentang satu kasus secara khusus, tidak berbicara tentang secara umum. Contoh misalnya ya, kita mengatakan jadi saya mau kasih contoh dua versi dalil global dengan dalil tafsili. Kalau dalil global itu kita mengatakan Quran itu adalah hujjah, itu global. Kenapa kita katakan global? Karena Quran itu banyak sekali. Ayat di dalam Al-Quran itu ada sekitar 6.236. Ada yang mengatakan 6.666. Nah, jadi ketika kita mengatakan Al-Quran itu global namanya. Dia masuk di dalam kata Al-Quran itu ada 6.236 kalau nggak salah ya. Atau 6.666. Nah, itu ijmali. Terus yang tafsilinya itu, nah kita ambil satu-satu ayat. Nah, contoh misalnya aqimus shalah itu disebut dengan dalil tafsili. Oke? Itu namanya dalil tafsili karena sudah bicara tentang satu kasus tertentu. Ya, jadi aqimus shalah itu dalil globalnya adalah Quran. Jadi Al-Quran hujjah. Jadi aqimus sholata hujjah. Nah, itu gitu. Karena itu dari tafsiri namanya. Ya, sama dengan ayat tentang zina, la taqrabuz zina. La taqrabuz zina itu juga dalil tafsiri namanya karena dalil itu dalam bentuk satu ayat yang berbicara kasus tertentu yaitu zina. Oke. Nah, la taqrabuz zina itu juz'un minal Qur'an alladzi huwa ijmal. Nah, jadi kira-kira kesimpulannya bahwa kajian atau fokus kajian usul fikih itu dia banyak fokusnya pada dalil-dalil ijmali. Jadi teori umum ya. Teori umum. Kalau fikih itu kajiannya atau fokus kajiannya adalah tentang dalil tafsili. Nah, jadi fakih itu selalu bersentuhan dengan dalil-dalil tafsili. Tapi ada yang menarik ya, ini perlu dicatat baik-baik. Kullu faqihin usuliyun walaysa kullu usuli. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi faqih itu memang dia bergelut atau fokusnya pada dalil tafsili, tapi dia tidak bisa menggunakan dalil tafsili itu kalau dia tidak faham atau tidak menggunakan dalil ijmali. Itulah sebabnya ulama kita mengatakan semua faqih pasti usuli dan tidak semua usuli adalah faqih. Karena usuli itu teoritis. Kalau faqih itu aplikatif. Tetapi faqih itu nggak bisa menggunakan dalil tafsiri tadi aqimus shalah kalau dia tidak menggunakan dalil ijmali. Contoh kayak begini ya. Al-amru lil wujub. Aqimus sholata amrun. Fa
apa itu, fa'aqimus sholata yufidul wujub. Gitu maksudnya. Jadi setiap amar itu menunjukkan kewajiban. Aqimus shalah itu adalah amar, perintah. Maka apa namanya? Fas-sholatu wajibah. Maka sholat itu adalah wajib. Nah, begitu coba. Jadi sebelum saya tadi mengatakan apa aqimus shalah itu dalil tafsili memang iya, tapi coba kita lihat. Dia nggak bisa aqimus shalah itu tidak bisa memproduk kewajiban salat kalau tidak menggunakan al-amru lil wujub tadi. Nah, al-amru lil wujub itulah yang dalil ijmali. Ya kan? Nah, kayak begitu proses atau mekanisme istinbat hukum yang akan dilakukan oleh faqih yang tidak bisa melepaskan dirinya dari apa itu dalil ijmali. Oke. Setelah itu itu tadi secara bahasa secara fikih. Nah, ini baru kita lepas definisi usul fikih sebagai sebelum menjadi ilmu, yaitu tadi terdiri dari usul dan terdiri dari fikih. Nah, sekarang kita masuk kepada definisi usul fikih setelah menjadi ilmu. Nah, setelah menjadi ilmu, maka usul fikih itu kita perlakukan sebagai satu kata, bukan lagi dua kata. Kalau tadi dua kata, mesti dikasih definisi satu persatu kata-katanya. Nah, setelah kita membahas usul fikih sebagai satu bidang kajian, maka kata usul fikih tadi yang terdiri dari dua kata, sekarang kita melihatnya satu kata. Dia tidak lagi satu kata, maknanya satu kata itu tergantung pada kata yang lain, tidak lagi begitu. Nah, sekarang kita melihat ya. Di sini mengatakan at-ta'rif al-mukhtaru li usul fikih an yuqal ma'rifatu dalail fikih ijmalan wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Wa bin nadhari fi hadha at-ta'rifi wajadna annahu yatarakkabu min salasati asya' wa hiya kama yali. Sama yang tadi saya sampaikan. Jadi al-muallif penulis buku ini itu mengatakan bahwa definisi pilihan, definisi terbaik adalah definisi jumhur. Ya, definisi Asy-Syafi'iyah. Kira-kira begitu. Ini sampai masih ada waktu nggak? Iya. Masih ya? Iya. Ya. Baik. Sampai jam berapa saya? Kan ada diskusi kan? Iya, ada diskusi. Ini saya lihat 9.16. Sampai jam 10 kan? Iya. Oke. Baik. Saya lanjut ya. Nah, sekarang gini. Ingin memberi penjelasan tentang itu tadi. Tentang 3 poin dalam definisi jumhur tadi. Pertama itu ma'rifatu dalail fikih ijmalan, pengetahuan tentang dalil-dalil secara global, bukan secara terperinci ya. Karena kalau secara terperinci seperti yang tadi kita sudah sebutkan, itu kajian fikih. Kalau kajian usul fikih itu ijmali, dia umum. Wa yadkhulu tahtahu dirasatul adillal muttafaq 'alaiha wal mukhtalaf fiha. Jadi yang dimaksud itu adalah dalil-dalil yang sudah disepakati. Dalil-dalil yang sudah disepakati itu ada 4. Kemudian yang al-mukhtalaf fiha, dalil-dalil yang tidak disepakati itu ya selain 4 itu ada 6 yang standar ya. Fayadkhulu tahtahu al-kitabu was sunnatu wal ijma'. Maka itu potongan definisi ini itu masuk di dalamnya Quran, sunnah, ijma', qiyas, qaulus sahabi, al-urf, masalih mursala, istihsan wa syar'u man qablana. Nah, wal bahsu fi hadhil adillati yakunu ala wajhil ijmal. Pembahasan dalil-dalil ini itu dalam bentuk global saja. Ai nabhasu fi hujjatil Quran wa hujjatus sunnah wa hujjatul ijma' wa hujjatul qiyas wa hujjatul qauli sahih wa hakadha. Wa hadha huwal muradu bi qaulihim ijmalan. Nah, coba lihat. Jadi hujjatul Quran dia tidak membahas hujjatul aqimus shalah, hujjatul la taqrabuz zina. Dia membahas hujjatul Quran. Ya, karena Quran itu global,
Mengapa global? Karena di dalamnya ada personal banyak. Aqimus shalah itu Quran, la taqrabuz zina itu Quran, aufu bil uqud itu Quran, ya, dan lain sebagainya. Ai la yabhasuna fi afradi hadhil adillah. Dia tidak membahas personal dalil itu. Contoh tadi tentang Quran, dia nggak bahas aqimus shalah, dia nggak bahas la taqrabuz zina dan lain sebagainya, tapi dia bahas globalnya, yaitu Qur'annya. Wa inna ma bahsul usuli ala bahsi hujatil adillah. Nah, wa kaifiyatil istifadati minha, apa yang dimaksud kaifiyatul istifadati minha, ai idza arafna anna al-Qur'ana hujjatun wa anna sunnata hujjatun wa anna al-ijma'a hujjatun wa anna al-qiyas hujjatun fa kaifa nastati al-istifada min hadhihi al-adillati fi istinbatil ahkam asy-syar'iyyah. Nah, maksudnya setelah kita tahu semua dalil-dalil itu, listnya, daftarnya itu, maka bagaimana kita menggunakan dalil-dalil itu dalam istinbat hukum. Oke. Nah, oke. Baik. Nah, itu kira-kira ini karena kita mengejar waktu ya, karena ini masih bahasa-bahasa. Jadi kesimpulannya itu tadi. Al-mu'allif tidak menyentuh definisi yang dikemukakan oleh Ahnaf tadi, yaitu pengetahuan tentang kaidah-kaidah atau pembahasan-pembahasan yang bisa menyampaikan atau bisa memungkinkan seseorang untuk memproduk hukum syara dari dalil-dalil tafsirnya. Itu dia nggak sentuh. Dia hanya menyentuh definisi jumhur dan penjelasan-penjelasannya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kita masuk pada apa sih posisi legal standing-nya ini mempelajari bagaimana hukumnya mempelajari usul fikih ini. Nah, itu yang mau dijelaskan dan apa ahamiyahnya. Nah, aqulu al-aslu fi ta'allumihi annahu fardu kifayah bin nisbati li umumil ummah. Nah, jadi mempelajari usul fikih itu hukumnya itu fardu kifayah ya bagi umat secara keseluruhan. Jadi artinya umat Islam ini tidak perlu semuanya belajar usul fikih, tidak wajib semuanya. Tetapi sebahagiannya saja. Kalau sudah misalnya ini banyak yang pelajari usul fikih, berarti yang lain itu terbebaskan dari kewajiban itu. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya tidak wajib setiap muslim mempelajari ini, tidak wajib. Ya kan? Tetapi hanya sebahagiannya yang diwajibkan. Aila bin nadhari ijmali lil ummah fa inna hukmahu yakunu ai bin nadhari ijmali lil ummati fa inna hukmahu yakunu fardhu kifayatin. Oke, sudah. Wa amma bin nadhari ila al afradi fa yakhtalifu bi ikhtilafi hadzal fardi wa ma yanwihi. Fa in kana yuridu an yakuna mujtahidan fa inna ta'allumahu fi haqqihi fardhu ainin. Nah, kalau secara person, apakah setiap berbicara tentang person, tentang personal tersendiri atau tertentu, individu tertentu, bagaimana hukumnya? Misalnya saya, apakah wajib bagiku untuk mempelajarinya? Maka di sini mengatakan tergantung situasi orang itu. Di sini mengatakan kalau orang itu mau berijtihad, mau menjadi mujtahid, maka wajib ain bagi dirinya untuk mempelajari usul fikih. Dia harus menguasai usul fikih. Jadi orang kalau mau menjadi mujtahid berarti hukum mempelajari atau menguasai usul fikih itu baginya adalah fardu ain. Nggak boleh. Nah, jadi ini penting saya kira poinnya. Ada orang mengaku-ngaku mujtahid tapi nggak tahu bahasa Arab. Nah, itu saya kira muluk-muluk. Ya, tidak tahu usul fikih itu nggak bisa. Jadi nggak usah. Jadi kalau dia misalnya boleh didengar tapi itu nggak boleh dijadikan sebagai rujukan. Karena ilmu itu kan ada standarnya. Jadi menjadi mujtahid itu ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya dia harus kuasai usul fikih. Jadi kalau ada orang dia menganggap dirinya mujtahid, dia bisa berpikir tentang hukum tetapi nggak paham usul fikih,
berarti berdasarkan yang tadi kita baca ini itu nggak masuk ya. Oke. Nah, jadi li'annahu ay li'anna ta'allum al-usul min syurutil mujtahid bil ittifaq, karena semua ulama sepakat bahwa salah satu syarat mujtahid itu harus menguasai usul fikih. Fa idza kana at-talibu yanwi bulugha darajati ijtihad fa yajibu alaihi wujuba ainin an yata'allama al-usul. Nah, jadi kalau nanti ada di sini yang rumah fikih di sini, ini kan kita sedang menjadi pembelajar usul fikih. Nanti kalau mau jadi mujtahid harus menguasai usul fikih. Amma idza kana hadzal fardu taliban lil ilmi bi suratin ammatin fayakunu ta'allumu usulil fiqh fi haqqihi minal mustahabbatil mandubat la minal wajibatil mutahattimat. Tetapi kalau pembelajar itu sekedar untuk gambaran umum, mau mengetahui cara-cara ulama kita mengistinbat hukum, bukan tujuannya untuk menjadi mujtahid, maka itu hanya dalam kategori mempelajari usul fikih, itu masuk dalam kategori mustahabbat saja, dianjurkan. Ya, tidak perlu ini menguasai itu. Kalau ya sekedar untuk surah ammah, untuk tahu gambaran umum tentang cara-cara istinbat itu. Hakadha nass alaihi ulama usul wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, sekarang wa amma ahamiyatuhu fatabruzu fi jawanibah. Ini pentingnya. Nah, sekarang bicara tentang apa sih pentingnya usul fikih itu? Pentingnya pertama, annahu min jumlati fununi syariati allati tustamaddu usuluha min kitabillahi jalla wa ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah karena ilmu ini termasuk ilmu syariah yang berbasiskan Quran dan hadis. Nah, itu jadi global ya. Jadi ini penting karena ilmu ini basisnya Quran dan hadis. Segala sesuatu, segala ilmu yang berbasis Quran dan hadis berarti itu penting. Contoh misalnya ekonomi Islam, filsafat Islam, psikologi Islam, sosiologi Islam, antropologi Islam, itu semuanya politik Islam, itu penting karena itu adalah ilmu yang berbasiskan kitab dan sunnah. Jadi semua ilmu yang punya basis Quran Sunnah itu penting. Itu kita yang pertama. Yang kedua, annahu yunafihu an masadir syariati wa yadhubu anha wa yuthbitu hujjiyataha. Nah, dengan mempelajari usul fikih ini manfaat yang kedua. Dengan mempelajari usul fikih kita kita dibekali cara-cara membela dan mempertahankan sumber-sumber Islam begitu. Nah, jadi kalau orang nggak paham belajar usul fikih itu bisa diserang dengan pemikiran-pemikiran sekuler. Kan sekarang tuh banyak tuh mengkritik usul fikih misalnya. Orang tuh mengatakan begini, ngapain belajar usul fikih? Itu kan produk Imam Syafi'i. Itu kan produk ulama juga. Dan ulama itu ketika memproduk satu ilmu, itu tidak pernah lepas dari sejarah. Sejarah tentang dirinya, sejarah tentang level pemikirannya, sejarah tentang zamannya, sejarah tentang tempatnya, sejarah tentang sosial yang dia hadapi, dan lain sebagainya. Itu orang-orang sekuler tuh begitu. Orang-orang yang berusaha menyerang ilmu-ilmu Islam tuh begitu. Makanya termasuk ini usul fikih ini. Nah, ada yang menarik dari ulama kita, dia mengatakan begini, usul fikih itu iktisyaf walaysa ibda, ya. Jadi usul fikih itu adalah penemuan iktisyaf, artinya itu usul fikih itu sesuatu yang ditemukan oleh ulama, laisa ibda, bukan sesuatu yang dibuat. Begitu. Artinya apa begini, ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya usul fikih itu sudah diakui oleh Nabi, sudah diakui oleh sahabat, bahkan dipraktikkan dalam sahabat. Katakanlah yang paling jelas itu Quran dan hadis sebagai usul fikih. Nah, itu kan bukan ibda fikrah. Jadi bukan Imam Asy-Syafi'i yang memproduk satu teori bahwa Quran itu adalah salah satu sumber hukum, bukan. Ya, Imam Asy-Syafi'i itu hanya memperkenalkan yang sudah ada, iktisyaf. Iktisyaf itu kayak orang menambang emas. Emasnya sudah ada di bawah. Imam Syafi'i itu hanya mengangkat ke atas. Gitu. Jadi Imam Asy-Syafi'i tidak membuat emas di bawah.
Oke, kira-kira begitu analoginya. Jadi manfaat kedua yang kita peroleh dari mempelajari ilmu ini adalah kita mampu ilmu ini membekali kita pengetahuan tentang bagaimana cara membela masadir kita, membela sumber kita, ya kan? Nah itu kan hampir semuanya itu di otak-atik sudah ini sama orang-orang orientalis, ya. Contoh misalnya orientalis mengatakan, wah itu Quran itu bukan wahyu, itu buatan Muhammad. Jadi Muhammad itu adalah orang yang paling kuat berimajinasi, sehingga begitulah, ya udah kayak begitu. Nah ada juga mengatakan ya itu kan hadis bukan asli, bukan original dari Nabi, tapi itu buatan tabiin yang membuat sanad-sanad begitu. Nah ini perlu juga semuanya untuk maksud saya ilmu ini akan memberitahu kita bagaimana caranya. Tentang Hujjatus Sunnah misalnya nanti kita akan pelajari di situ. Oke, wa yajibu an wa yujibu an syubah ad-dhallina alladziina yuriduna nasfal ihtijaj biha aw tashkij fiha. Dan akan menjawab kekeliruan faham orang-orang sesat yang ingin menghancurkan istidlal atau legalitas Quran, legalitas bukan hanya Quran ya, legalitas sumber tadi kita, atau ingin meragukan. Nah itu kira-kira manfaatnya. Yang ketiga, annahu yutli'ul muslima ya ala ilalil ahkami wa ghayatiha wa hikamiha wa yu'arrifuhu at-turuqa allati biha yastambitu hadzal hukma. Ini yang ketiga, ini utama sekali ini ya. Jadi usul fikih itu memberitahu seorang muslim tentang ilat-ilat hukum. Nah ini ilat hukum ini satu pembahasan yang sangat penting sekali dalam kajian usul fikih. Mengetahui sebab hukum, karena pengetahuan tentang ilat itulah yang bisa mengembangkan hukum. Bisa membuat inovasi di dalamnya. Kalau kita nggak mengetahui ilat, atau kita nggak tahu bagaimana cara menemukan ilat, maka yang akan terjadi kita akan membuat hukum-hukum ini menjadi rigid, menjadi kaku karena nggak tahu itu. Nah, salah satu manfaat besar dari mempelajari ilmu ini, dia akan memperkenalkan kita tentang ilat-ilat hukum dan ghayatiha, dan tujuan-tujuan hukum dan hikamiha. Hikam itu maksudnya hikmah-hikmahnya. Dan akan memperkenalkan kepada kita cara-cara yang bisa digunakan untuk beristinbat dengan hukum. Nah, itu. Ini sudah luar biasa. Ini baru 3 sudah luar biasa sekali. Ya, jadi dalam usul fikih itu kajian paling pokok itu ilat, karena ada teori, ada kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Jadi hukum Islam itu, hukum syara itu dipengaruhi secara positif negatif oleh ilat. Nah, jadi kalau ada, maksudnya gini, hukum dipengaruhi oleh ilat. Artinya kalau ada ilatnya, hukumnya ada. Kalau ilatnya nggak ada, maka tidak ada hukumnya. Minuman itu, kalau dia memabukkan, maka dia haram. Berarti ilatnya memabukkan. Berarti kalau minuman itu sudah tidak memabukkan lagi, maka dia tidak haram lagi. Contoh, khamar yang berubah jadi cuka. Nah, cuka itu kan tidak memabukkan lagi. Maka cuka itu dihukumi tidak haram. Kenapa? Karena sudah tidak ada ilat iskarnya di situ. Nggak ada sudah ilat iskarnya. Nggak ada sebab memabukkannya. Nah, itu yang disebut dengan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu dipengaruhi oleh banyak sekali. Ya. Tapi semua yang banyak itu namanya illat. Oke. Nanti ada pembahasan lanjutan beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi hukum, ya. Pertama itu misalnya zaman, tempat, situasi, tradisi, niat. Itu banyak sekali yang bisa mempengaruhi hukum. Jadi kalau tradisinya begini, berarti begini hukumnya. Tradisinya berbeda, berarti hukumnya berbeda. Seperti itu. Nah, itu yang akan dijelaskan di dalam kajian usul fikih kita. Oh ya, sepertinya sudah sejam ya. Iya, Bang.
Gimana? Mau lanjut atau buka diskusi? Mungkin buka diskusi kapan pun. Oh ya, silakan, silakan. Silakan. Ya, tapi di sini sebentar, ini pentingnya mempelajari ilmu ini ada berapa ya? Ada 13. Ini. Ya, tapi kan nggak mungkin kita ini. Ya, saya persilakan untuk buka diskusi. Silakan. Oke, mungkin para audiens ingin eh, mempertanyakan yang dijelaskan oleh Guru Tak, kami persilahkan. Ya, silakan. Mungkin mungkin para audiens ada mau ditanyakan atau mau didiskusikan oleh Guru Tak. Kami buka eh, diskusinya. Ya, mohon izin moderator. Ya, silahkan. Baik, terima kasih Gurunda atas pemaparannya. Terima kasih moderator. Mohon izin melihat, mohon maaf, mendengarkan penjelasan Gurunda terkait dengan definisi usul fikih dan hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Ya, sehingga apakah mempelajari Al-Quran dan hadis itu atau Al-Quran dan sunnah itu bisa dikatakan fardu ain. Kalau letak dari usul fikih itu fardu kifayah selain berkeinginan menjadi seorang mujtahid. Apalagi sekarang kami banyak menemukan di lapangan itu ya semua hal yang dilakukan harus dengan berbasiskan dalil yang katanya harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Tanpa Al-Quran dan Sunnah, kalau itu produk fikih ataukah produk usul fikih, itu tidak menjadi hal yang penting bagi mereka. Ya, mohon izin diluruskan, Gurunda. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Asriyadi. Mungkin ada yang lain lagi? Teman-teman yang lain. Iya. Salam Kak. Iya. Silakan. Ya, tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Rahmat, alumni. Mau bertanya Kak, bagaimana kemudian misalnya hari ini ketika ada sebuah permasalahan dan tidak ada dasar hukum yang di sumber primer kita di Quran misalnya dan di hadis. Nah, itu bagaimana metodenya atau bagaimana ya cara penarikan hukumnya gitu. Ya misal memang hal-hal mendasar misalnya persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ada yang memang tidak disebutkan secara pasti di Quran kayak gitu. Terima kasih. Mungkin dua pertanyaan dari Saudara Asriyadi dan Kurnia, mungkin tapi pun dari Iya, sudah mau dijawab ya? iya. Oke, baik.
Terima kasih pertanyaannya, dan pertanyaannya itu sangat bagus dan aktual. Jadi jawabannya itu begini, kalau pertanyaannya Asriadi tadi, saya menjawabnya begini, umat Islam itu cuma dua, ulama dan orang awam. Ya itu umat Islam, oke, ada dua, ulama dan orang awam. Ulama itu rujukannya Quran hadis. Tapi orang awam rujukannya bukan Quran hadis, tapi perkataan ulama, pandangan ulama. Oleh karena itu orang awam sepatutnya kalau mau mendalami Islam tidak boleh merujuk ke Quran hadis. Dia harus merujuk kepada tulisan-tulisan ulama. Nah, penjelasan empirisnya itu begini. Kalau kita misalnya sakit mata, ya, maka yang kita lakukan itu pergi ke spesialis mata, bukan pergi ke toko buku cari buku kedokteran mata. Ya, itu. Nah, kalau itu kita lakukan dalam hal keduniaan, maka itu juga yang kita praktekkan dalam dunia agama. Jadi kalau kita sebagai seorang awam punya masalah keagamaan, maka kita rujuk kepada ulama. Merujuk kepada ulama itu juga sudah merujuk kepada Quran. Karena dalam Al-Quran itu mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dia mengatakan, kalau kamu tahu diri kamu orang awam, maka tanya orang ulama. Nah itu, jadi bukan berarti kalau kita merujuk kepada ulama, bahwa kita tidak merujuk ke Quran. Tidak, itu Quran teaching. Itu ajaran Quran. Ajaran Quran itu mengatakan bahwa tidak semua orang harus jadi ulama. Nah ini menjawab nih. Kan gitu. Wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kaffa. Itu tidak sepatutnya semua orang pergi ke berjihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din. Ayat itu menjelaskan tentang perlunya satu kelompok saja untuk belajar agama, dan itulah yang akan memberi pemahaman kepada yang lain. Nah, jadi sangat mudah beragama kalau kita punya sistem begitu. Ya, tetapi seperti kita ini tidak apa-apa belajar cara-cara ulama kita beristidlal. Ya, tetapi begitu kita mau amalkan, kita tidak boleh mengandalkan pemahaman kita terhadap Quran, tetap harus merujuk kepada pandangan-pandangan ulama yang sudah teruji itu. Nah, salah satu misalnya contohnya juga dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu, mazhab Syafi'i itu kan pengasasnya itu Imam Syafi'i. Ya. Nah, lalu kemudian setelah Imam Syafi'i itu banyak murid-muridnya dan banyak buku-buku yang ditulis tentang mazhab Syafi'i. Nah, ada yang menarik karena sistem bermazhab Syafi'i kita mengatakan kalau nanti ketemu Imam Asy-Syafi'i mengatakan begini, lalu Imam An-Nawawi mengatakan begini, maka yang kita amalkan itu apa yang dikatakan Imam Nawawi. Nah, coba. Katanya mazhab Syafi'i, tetapi kenapa sampai sudah dikatakan Imam Syafi'i masih dilanggar? Nah, itu karena masalahnya riwayat dari Imam Syafi'i itu banyak sekali, gitu. Jadi kadang-kadang Imam Syafi'i itu punya dalam satu masalah banyak beberapa perkataannya. Yang paling pasti itu ada qaul qadim, ada qaul jadid, dan lain sebagainya. Jadi sama dengan itu. Jadi kalau misalnya, nah ini orang awam ya, saya masih bicara tentang orang awam. Jadi kalau orang awam bertentangan antara apa yang dia fahami dari Quran dengan apa yang dikatakan oleh ulama kita tentang ayat itu, maka kita harus mengamalkan apa yang dikatakan ulama kita. Gitu. Tentang Quran itu. Nah, karena itu tadi, sama dengan tadi. Kita jangan pergi ke toko buku membeli
buku-buku kedokteran mata dalam kasus penyakit mata tadi untuk mengobati diri sendiri. Nah, yang paling logis, yang paling praktis dan safe, selamat, pergi saja ke spesialis mata. Nanti dia akan kasih resep obat apa yang bagus untuk kita. Jangan pergi beli buku kedokteran mata baru baca, itu enggak ini. Ya, nah seperti itu. Jadi mempelajari ilmu usul fikih itu hanya wajib bagi ulama yang mujtahid. Kita itu enggak perlu. Yang perlu wajib bagi kita adalah mendengarkan dan mengamalkan kata-kata ulama. Karena dengan mendengarkan, mengamalkan kata-kata ulama, itu sudah persis 100% sudah mengamalkan Quran. Itu sudah dianggap merujuk ke Quran. Karena Quran sendiri mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Itu sistem beragama yang sangat safe, sangat sangat selamat. Nah, yang kedua, tadi siapa namanya? Di sini Kurniawan ya? Ya, Kurniawan. Ya, jadi itu sangat mudah menjawabnya. Kalau ada masalah, maka yang akan menyelesaikannya itu ulama, bukan kita ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana ulama menyelesaikannya? Ini barang tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Nah, cara menyelesaikannya itu tinggal menyisir di bawahnya. Itu bisa menggunakan ijma, qiyas, istihsan, maslahah mursalah. Oke, ada dan lain sebagainya. Jadi ulama itu nggak pernah keluar dari situ. Dengan sangat mudah. Tentu secara detail ada misalnya al-urf itu sosiologi misalnya, antropologi. Jadi al-urf itu tradisi. Jadi tidak ada hubungannya dengan Quran hadis. Maslahah mursalah itu paling subur sebagai sumber untuk sebagai paling subur yang bisa digunakan ulama untuk produk fikih itu. Karena maslahah mursal itu kan begini, intinya maslahah mursal itu begini. Kalau ada barang, ada peristiwa enggak disentuh sama sekali Quran, baik dia larang maupun dia suruh, maka kalau dia bermanfaat, kalau dia bermanfaat dan tidak melanggar ajaran-ajaran yang lain, tidak bertentangan ajaran lain, maka itu dibolehkan. Tetapi kalau dia nggak disentuh, ya, tetapi dia maslahah, itu hanya dari satu perspektif. Tapi kalau dikaji dari perspektif lain, justru berbahaya bagi yang lain, maka itu tetap juga nggak bisa diloloskan. Itu kira-kira intinya maslahah mursalah. Jadi kita itu sangat kaya. Nah, ini yang perlu kita jelaskan bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa dalil itu hanya Quran hadis itu sebenarnya bid'ah. Terpaksa kita menggunakan bid'ah di sini. Artinya bid'ah itu tidak pernah ada ulama yang mengatakan bahwa dalil itu hanya Quran hadis. Nggak ada. Coba. Nabi sendiri berijtihad. Sahabat ijtihadnya setelah Nabi meninggal tuh banyak kasus yang muncul, itu justru lebih banyak lagi menggunakan ijtihad. Ijtihad itu akal Islami gitu. Kalau boleh dikatakan. Jadi sumber kita cuma dua. Kalau mau dikompres ya, 10 itu mau dikompres menjadi 2. Satu wahyu, yang kedua akal. Begitu nggak ada di wahyu, tidak ada di Quran hadis, maka kita kembali kepada akal Islami namanya. Itu namanya ijtihad. Karena kenapa disebut akal Islami? Karena tetap penggunaan akal dalam Islam itu tetap dalam bingkai spirit Quran. Itu namanya akal Islami. Oke, saya kira itu jawabannya. Bang, ini ada pertanyaan terakhir. Ya. Apa hubungannya usul fikih dengan ilmu mantik? Oke. Ilmu mantik itu kalau kita lihat sebenarnya ilmu mantik itu logika. Ilmu usul fikih itu ilmu logika, ilmu akal. Kan tadi barusan saya jelaskan kan bahwa memproduk hukum, memproduk fikih kalau bukan wahyu itu akal. Nah, mantik
mantik itu kan pembahasan tentang cara berpikir yang valid begitu. Berarti ilmu usul fikih itu bisa diuntungkan oleh ilmu mantik. Begitu. Nah, tetapi memang realitasnya begini. Kalau kita membaca buku-buku usul fikih seperti misalnya Abdul Wahab Khalaf, kemudian Abu Zahra yang kontemporer itu nggak ada pembahasan mantik di situ. Jadi kita boleh mengatakan ada manfaatnya mempelajari ilmu mantik untuk pengembangan atau untuk memperkuat cara beristidlal kita. Karena di situ nanti ada kias. Kias itu kan pembahasan mantik. Ya. Kias itu ada pembahasan mantik dan di kias di usul fikih juga ada pembahasan kias. Jadi itu ada hubungannya. Jadi begini, kita tidak boleh mengatakan bahwa sumber atau ilmu usul fikih itu sumbernya dari mantik. Enggak. Ya, tetapi kita hanya mengatakan bahwa usul fikih itu sumbernya adalah Quran, sumbernya adalah ilmu kalam, sumbernya adalah bahasa Arab, sumbernya adalah akal. Nah, ketika kita mengatakan akal, berarti di situ kita bisa menemukan hubungan antara ilmu usul fikih dengan mantik. Nah, sehingga ada dua ulama yang menulis usul fikih, dan dia di mukaddimahnya itu menulis tentang kajian mantik, yaitu Al-Ghazali, kemudian Ibnul Hajib. Jadi Ibnul Hajib itu menulis Mukhtasar Ibnul Hajib. Itu di situ mukaddimahnya itu mukaddimah mantikiyah. Tetapi tidak berarti bahwa ilmu mantik itu yang tidak mempelajarinya berarti tidak bisa paham usul fikih. Kita hanya bisa mengatakan dengan mempelajari ilmu mantik itu bisa memperkuat cara istidlal kita. Yang kedua, memang ada ulama-ulama kita penulis ilmu usul fikih itu menggunakan terminologi-terminologi mantik. Contoh misalnya dalalatul lafzi alal ahkam, dalalatul itu kan pembahasan mantik juga itu. Ya, itu saya kira ya jawabannya. Terima kasih, mungkin pada hari ini pertemuan kita pada hari ini dan juga kami selaku panitia Rumah Kajian Usul Fikih mohon maaf atas kekurangan acara pada hari ini, dan juga untuk keberkahan pertemuan kita pada hari ini kami persilakan kepada Guru Tak untuk menutup dengan doa. Oke, jadi di akhir pertemuan ini kita berharap apa yang tadi kita sampaikan, apa yang kita bincangkan mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum saya baca doa, saya mau minta supaya kita semuanya istiqomah, konsisten, berkomitmen untuk melanjutkan pembahasan ini sampai seterusnya, karena ini akan terus berterusan ya, dan akan dipandu oleh pengajar-pengajar dari An-Nahdhah ya. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan adanya program ini, Rumah Usul Fikih ini, masyarakat kita, adik-adik kita, terutama santri itu bisa merasa kuat menghadapi pemahaman-pemahaman yang tidak metodologis. Ya, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa usul fikih itu bukan untuk menyalahkan orang dan bukan untuk menyatukan pandangan keagamaan, sekali lagi ya. Tetapi usul fikih itu tugasnya hanya ingin memastikan bahwa setiap Anda ingin memproduk pemahaman atau mengemukakan pandangan keagamaan atau orang lain, pastikan bahwa itu punya basis metodologi dalam ilmu ini. Karena ilmu ini sesungguhnya ilmu metodologi. Ilmu yang mengajarkan tentang cara-cara memahami teks agama, baik itu Quran maupun hadis. Oke,
Baik, saya kira jadi kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan majelis ilmu malam ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah wa la taliban illa najahta wa wafaqtah wa la taiban illa qabiltah wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsani halin bi rahmatika wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puang telah memberikan materi pada malam hari ini. Insyaallah besok materi kedua yang dibawakan oleh Alena Bunda, Kiai Haji Hafizuddin Harisa LCMA, pimpinan Pondok Pesantren Nahdah. Mungkin sekian dan terima kasih. Wallahu hadilah siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.